Shalom, selamat pagi. Sampai bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Semua oleh karena kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Boleh menjadi firman-Mu, boleh menjadi berita bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi. Saya membawakan dengan tema berbuah banyak dan berhasil. Saudara, berbuah banyak dan berhasil kita lihat di dalam Alkitab kita di Yohanes 15, saudara ya. Ini pembacaan Alkitab tentang pokok anggur yang benar itu panjang ya saudara, tapi kita ambil poinnya di dalam Yohanes 15 ayat 1 dan ayat 5 nanti. Katakan perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini masih panjang ya saudara ya. Tetapi temanya, jadikan Tuhan sebagai pokok anggur kita ya saudara. Di mana kita melekat dan bergantung pada Tuhan, karena dia sumber segala sesuatunya. Ya saudara, mungkin pencapaian dunia akan kau bisa dapat, tapi di luar Tuhan itu akan adalah kesia-siaan belaka. Jadi miliki Tuhan di dalam jadi prioritas hidup kita, dapatkan kasih setianya yang menuntun hidup kita ya saudara. Untuk berbuah banyak ini gak gampang dan sesimpel contoh aja seperti pohon tanaman ya saudara ya. Bagaimana satu pohon itu bisa berbuah banyak dan buahnya nanti dinikmati oleh orang-orang sekitarnya kita. Jadi misalnya kita nanam pohon di rumah, nanti pasti tetangga lah menikmati buah pohon itu, saudara-saudara kita lah pasti menikmati. Jadi bagaimana kita bisa merawat satu pohon itu untuk tumbuh subur dan berbuah, menghasilkan buah. Ya, jadi seperti misalnya pohon itu dia bergantung kepada akarnya. Jadi hubungannya terus-menerus itu kita siram pohon dan pohon itu menyerap tanah itu air yang kita serap itu sampai ke tanah dan akarnya itu membawa air itu kepada pohon itu, kehidupan itu. Jadi bagaimana kita membangun hubungan kita yang terus-menerus dan intens saudara kepada Tuhan. Meskipun gak gampang, ya kadang-kadang kalau kita mengalami masalah, kita lupa sama Tuhan. Kita pikirin masalahnya terus saudara ya. Kita lupa, kita bergantung sama Tuhan. Dan hubungan itu harus dekat, terus-menerus ya saudara ya. Seringkali di dalam kehidupan kita juga kita jatuh bangun di dalam Tuhan, membangun hubungan intim itu dengan Tuhan. Tetapi kalau untuk berbuah banyak, intinya tidak lain tidak bukan kita tinggal di dalam Tuhan. Seringkali manusia gagal untuk berhasil karena dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau tinggal dalam kebenaran. Dia tahu, ya dia masih cinta dosa ya saudara. Seringkali makanya banyak kegagalan di dalam hidup, banyak masalah di dalam hidup yang dia tahu kebenaran itu bagaimana, tetapi dia suka akan dosa ya, cinta akan dosa. Mari anak-anak Tuhan yang setia, kita tinggalkan dosa sehingga hidup kita boleh membawa dampak buat sekitar kita ya saudara. Jadi untuk berbuah banyak ini yang pertama kita harus tinggal di dalam Tuhan ya. Mau tidak mau kita harus tinggal di dalam pokok anggur itu sendiri, dan kita tidak menjauhkan diri kita dari pokok anggur itu, tetapi kita mendekat dan melekat kepada Tuhan. Terus yang kedua, hidup di dalam kasih Tuhan. Ya, orang bilang kasihlah sesamamu manusia tuh. Kalau dibilang kasihi musuhmu, aduh langsung. Bagaimana kita mengingat-ingat kejahatan mereka pada kita itu sangat sulit, saudara ya. Perlu suatu pergumulan, perlu suatu komitmen bahwa itu yang Tuhan mau, melepaskan pengampunannya buat orang-orang siapapun juga yang telah menyakiti kita ya, saudara. Terus taat kepada firman Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Meskipun keadaan tidak mendukung, keadaan sulit untuk kita mentaati firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yes dan amin ya saudara.
lakukan, jadi pelaku firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang kasihi musuhmu, ya kita harus minta. Nggak sanggup, nggak bisa, minta kekuatan daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus selalu menjadi kekuatan buat kita semua. Terus intim dengan Tuhan nih saudara ya. Untuk berbuah banyak, yang pertama kita harus tinggal di dalam Tuhan dan kita harus menyukai proses pemurnian. Jadi untuk intim dengan Tuhan itu kadang-kadang up to down ya. Kadang-kadang kita lagi happy, lagi senang, lagi bahagia, kita dekat sama Tuhan. Tapi kita ada masalah, kita jauh dari Tuhan. Seringkali Tuhan dijadikan nomor sekian. Mari ubah paradigma kita melekat sehingga engkau akan berbuah banyak dan berhasil. Sehingga janji-janji firman Tuhan pasti diberikan kepada anak Tuhan yang setia dan takut Tuhan. Ya, intim dengan Tuhan itu kita mempunyai hubungan yang dekat. Ya, hubungan yang dekat itu harus kita bina dari pribadi kita sendiri, saudara. Kita nggak bisa ikut-ikutan, kita nggak bisa orang lain bisa mendukung kita, tapi terutama hati kita yang rindu pada Tuhan, haus akan firman Tuhan selalu. Ya, mempunyai hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan melalui doa. Ya, doa orang benar itu besar khasiatnya dan hidup berkenan kepada Tuhan. Terus yang kedua, poin kedua, kita harus suka akan pemurnian. Orang yang mau dipakai Tuhan untuk berbuah lebat itu pasti mengalami proses pemurnian, di mana iman kita tuh diuji, saudara, melalui masalah dan peristiwa yang mungkin kita nggak sanggup dan kita pasti, susah banget. Jadi ranting itu dibersihkan. Ya, Tuhan mau memurnikan iman kita untuk tetap tegar dan kuat. Kita butuh bantuan Roh Kudus yang membuat kita tetap bertahan, saudara ya. Karena itu untuk menghasilkan buah lebat, setiap ada hal-hal yang menghalangi rintangnya pasti ditebang dikit dan itu rasanya sakit ya saudara ya. Mungkin keegoan kita dikikis dikit sehingga pemurnian itu terjadi di diri kita. Yang kita butuhkan adalah ketegaran hati dan tetap pada jalan Tuhan, saudara ya. Jadi kita harus terus-menerus berproses apa? Kita akan mengalami proses pemurnian ini seumur hidup kita, saudara ya. Orang bilang mendapatkan janji Tuhan semua pasti mau, tapi jarang orang yang menyukai prosesnya. Maunya tuh langsung hasilnya, berhasil dan sukses. Tidak ada satu perjalanan yang menjanjikan keberhasilan kalau kita tidak melalui proses pemurnian, dan proses ini yang menyakitkan ya saudara ya. Ketika ditebang kita sakit, ketika kita disakitin orang kita sakit, tapi mari kita bisa melewati semua bersama kasih Tuhan. Jadi tinggal di dalam Tuhan itu melalui proses pembersihan itu sangat sulit, tetapi percayalah saudara, Roh Kudus memberikan kemampuan. Jadi kita harus semakin bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebih lebat ya. Jadi buah ini, sehingga buah itu dinikmati oleh orang di sekitar kita. Mungkin pertobatan orang tidak kita, pelayanan kita tuh kita harus berkatin orang, doain orang. Mereka melihat apa yang kita lakukan dan mereka melihat buah-buah roh yang ada di dalam kita. Mari kita tetap berbuah, saudara, melekat terus bergantung kepada Tuhan sehingga hidup kita membawa dampak buat orang sekitar kita. Kita bisa menyelamatkan orang melalui perbuatan kita. Ya, terima kasih untuk renungan pagi hari ini sehingga renungan ini boleh menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, ajar kami Tuhan untuk senantiasa melekat Tuhan kepada Tuhan sebagai pokok anggur yang benar, sehingga hidup kami boleh menghasilkan buah-buah yang banyak dan dinikmati oleh banyak orang ya Bapak. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas pagi hari ini Tuhan, sertai kami, pimpin kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.